Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jumpa lagi pemirsa. Saat ini ya kembali lagi ya sebagai istri yang baik, istri yang penyayang pada suami ya. Kembali lagi dibersihkan mukanya nih, puangnya nih. Suami lagi dibersihkan sama istri dengan ya entah alat pembersih apa namanya, yang jelas rasanya bau balsem ya, tapi lumayan betul-betul bersih ya. Pakai sabun bau minyak gosok. Bau minyak gosok ini, bau balsem. Digosok-gosok begini, digosok-gosok, weh enaknya. Ya saya berharap pada para istri juga ya punya perhatian sedikit pada wajah suami yang lambat laun itu semakin berkerut, semakin banyak komedo, semakin ya. Tapi saya pikir istri yang baik tentu akan memelihara ini semuanya. Ini coba lihat ini ya, luar biasa. Digosok lagi nih. Ada Tommy si kecil juga ini menangis nih, aduh. Jadi sudah punya anak begini bikin lagi banyak-banyak ya. Bikin banyak anak-anak. Nah, hidungnya yang lebar ini ya lumayan bisa digosok-gosok begini nih. Aduh, hidung lebar begini. Aduh. Sampai kumis juga digosok-gosok. Aduh, coba ya. Aduh, hampir masuk ke mulut. Aduh. Ya. Biasanya sih kalau orang banyak membaca itu kacamatanya tebal. Tapi kalau orang banyak ngomong ini bibirnya tebal nih. Aduh. Ya tapi tidak apa-apa, apa yang sudah diberikan Allah itu kita terima ya. Aduh, senangnya nih. Wow. Betul-betul digosok ini dari atas, dari samping, dari. Jadi saya pikir bapak ibu semuanya ya di dalam satu keluarga bisa saling memelihara ya. Ya, suami perlu pemeliharaan dari istri dan istri juga perlu dipelihara oleh sama suami. Jangan lupa itu. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Wow. Jadi saya pikir ibu-ibu di rumah juga bisa perhatian sedikit lah pada suami. Saya pikir suami itu bekerja keras di luar itu luar biasa juga tantangannya ya. Kadang-kadang nyawa taruhannya. Apa ibu di rumah itu biasa pernah pikir bagaimana seorang suami yang bekerja sebagai tukang bangunan yang berada di ketinggian 10 lantai itu demi mencarikan nafkah istri dan anak-anaknya, mereka berani bertarung dengan nyawa gitu. Nah makanya kalau dia kembali dalam posisi dia kondisinya lemas, mungkin sakit-sakitan atau apa, maka disitulah tempatnya untuk memelihara mereka. Ya, saudara pemirsa, jadi istri memang punya peran penting dalam rumah tangga. Tetapi jangan pernah juga mengabaikan bahwa suami juga punya luar biasa pertarungan hidupnya di luar dalam rangka untuk keluarga. Itu luar biasa. Tidak bisa dipungkiri. Pertaruhannya apa Anda sadari, ibu-ibu sadari bagaimana suami yang berposisi sebagai seorang pejabat besar, pejabat yang tinggi, apakah itu bupati, apakah gubernur, selalu dalam posisi banyak tantangan, banyak godaan korupsi, godaan apa semuanya. Iya kan? Itu bukan persoalan gampang. Boleh jadi bukan dia pelaku, tapi orang-orang di bawahnya bekerja tidak mempertimbangkan bahwa betapa punya resiko setiap tindakan bawahan itu terhadap pimpinan. Oleh karena itu, memang suami mungkin kerja kantoran, tapi ingat bahwa mereka itu luar biasa pertarungan hidupnya. Mempertarungkan demi siapa? Ya tentu demi keluarga, demi istri dan anak-anak, demi relasi-relasi hidupnya. Itu tidak gampang. Oleh karena itu, ya saling memelihara aja, saling mengingatkan.
Tetapi para suami harus juga memahami. Ingat, istri tidak mungkin hanya tinggal diam di rumah. Ingat, memelihara seorang anak atau satu nyawa itu bukan harga ribuan rupiah, jutaan rupiah, bukan. Di atas dari itu semuanya mahal, Pak, mahal Bapak. Iya. Jadi intinya bahwa kedua-duanya di dalam kehidupan ini adalah sangat penting. Tidak bisa satu dianggap lebih daripada yang lain. Tidak bisa bahwa istri lebih capek daripada suami atau suami lebih capek daripada istri. Kedua-duanya punya kecapean, punya penderitaan. Coba perhatikan tuh kotor-kotornya, hasilnya tuh. Setelah digosok, handuk putih ini menjadi agak kuning-kuningan. Nah, tuh kan, coba. Ini kan luar biasa. Luar biasa sampai di. Kalau dibersihkan begini kan ada bahagia rasanya. Sepertinya kalau misalnya kita keluar terus ada tantangan istilah pertarungan nyawa, kita berani-berani aja. Karena apa? Aduh, rasa yang akrab, bahagia bersama keluarga semua menjadi penyemangat spirit yang tak pernah berhenti. Luar biasa. Perasa dengan air. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ya, semoga saja pada mengerti tentang keadaan hidup itu. Ya. Saya sering kali membayangkan bagaimana para nelayan, bapak-bapak para nelayan berjuang untuk istri dan keluarganya. Bertarung dengan angin kencang, ombak besar. Untuk siapa? Bukan untuk siapa-siapa, kecuali untuk keluarganya. Iya. Para pekerja di pasar, ya, pedagang bertarung, ya, hidup di pasar dalam rangka siapa? Adalah dalam rangka untuk keluarga dan anak-anaknya yang kuliah, ya, yang sekolah. Biaya hidup itu bukan simsalabim ada di tangan gitu, uangnya ada di tangan. Semua biaya itu harus diperjuangkan. Semua pekerjaan adalah mulia, saudara-saudara. Tidak ada pekerjaan yang tidak mulia. Jadi jangan juga pernah meremehkan setiap satu pekerjaan yang dilakukan orang hanya karena Anda mungkin merasa lebih tinggi penghasilannya. Jangan pernah remehkan. Pastikan bahwa ini ada tai talinga juga, ini digosok-gosok ini tai talinga nih. Wah, ya Allah, keluarnya kayak tai kambing, ya. Luar biasa. Keluarnya kayak tai kambing. Bagaimana nih? Nah, kalau sudah 1 minggu ya tidak sempat lagi dia ini karena kesibukan, ya, maka pada hari ini maka keluarlah tai kambing. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu lah, luar biasa. Maka bersihlah sudah muka ini. Muka ini akan dibawa lagi berhadapan dengan seluruh relasi-relasi bapak-bapak. Ya, di kantor, ya, di pasar, ya, di lapangan, atau di mana saja. Ini muka ini bukan lagi untuk istri. Muka ini adalah untuk orang-orang yang kita ajak berinteraksi. Tidak mudah itu. Luar biasa peran istri, ya. Luar biasa. Selamat bekerja dan sampai jumpa lagi dalam episode cerita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hadirin para pemirsa, ya, kaki pun juga perlu dibersihkan. Ternyata istri yang penyayang tentu akan selalu juga mengingat bahwa kaki-kaki ini perlu juga dibersihkan oleh seorang istri. Mengapa? Karena dengan kaki inilah yang kita pakai untuk kemana-mana, mencari rezeki, kan. Dan kaki inilah yang kita juga pakai kembali bersama lagi istri. Coba kalau kaki ini tidak ada, aduh, ya Allah. Karena itu ada lagunya Rhoma Irama. Kalau sudah tiada baru terasa. Jadi ingat itu lagunya. Ya, kalau masih ada ini semuanya, alhamdulillah, kita bersyukur. Ya, begitu pemirsa.